Secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini. Renungan pagi 11 Juli, misi ke California yang jauh. Matius 9 ayat 38, karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Misi pertama Gereja Mahasiswa Advent hari ke-7 di luar Amerika Serikat bagian timur laut adalah ke California, sebuah negara bagian yang jauh, sekitar 2.500 km dari wilayah republik lainnya yang dipisahkan oleh gurun, hutan, dan pegunungan. Hutan belantara yang memisahkan dua bagian negara Amerika ini membuatnya tidak hanya jauh dari jangkauan, tetapi juga sulit dan terkadang berbahaya untuk dilalui. Pada abad ke-19, orang-orang Advent atau bahan cetakan dari denominasi ini pada umumnya tiba di suatu tempat jauh sebelum gereja memiliki kegiatan resmi di sana. Begitulah situasi di California. Pada tahun 1859, Merritt G. Kellogg, kakak tiri J.H. Kellogg, tiba di San Francisco setelah perjalanan 6 bulan yang sulit melintasi negara itu dengan kereta api, kereta kuda, dan gerobak sapi. Ia mungkin adalah orang Advent pertama di negara bagian itu. 2 tahun kemudian, Kellogg, seorang awam, berkhotbah dalam serangkaian pertemuan di San Francisco dan membaptis 14 orang. 4 tahun kemudian, kelompok penganut hari Sabat di sana memutuskan untuk mengirim $133 Amerika Serikat dalam bentuk emas ke Battle Creek untuk membayar biaya perjalanan seorang pendeta. Namun, gereja tidak memiliki seorang pun untuk diutus. Kemudian, pada tahun 1867, Kellogg kembali ke timur selama beberapa bulan untuk meraih gelar dokter medisnya di Sekolah Tinggi Charles Haggio Therapeutic. Saat berada di timur, ia menghadiri sesi General Conference tahun 1868, di mana ia memohon agar ada misionaris untuk pergi ke California. Namun, siapa yang harus pergi? Tanya James White. Menanggapi permohonan itu, J.N. Loughborough menceritakan mimpi-mimpinya dan menceritakan kesan-kesan kuat yang ia miliki terkait dengan penyelenggaraan pertemuan perkemahan di California. Para pemimpin segera setuju bahwa ia harus pergi. Namun, haruskah ia pergi sendiri? Bagaimanapun, James mencatat, Kristus mengutus murid-muridnya untuk pergi berdua-dua. Pada saat itu, D.T. Bordeaux bangkit dan menyatakan bahwa ia merasa yakin bahwa sudah waktunya baginya untuk pindah, dan bahwa ia dan istrinya telah datang ke sesi tersebut dengan membawa semua yang mereka miliki. Mereka siap untuk pergi kemanapun yang diarahkan gereja. Demikianlah, kedua pendeta Advent itu tiba di San Francisco pada bulan Juli 1868. Di sana, mereka menerima sepucuk surat dari Ellen White yang memberitahu mereka agar tidak pelit dalam pekerjaan mereka di California. Ia menulis, Anda tidak dapat bekerja di California seperti yang Anda lakukan di New England. Penghematan yang ketat seperti itu akan dianggap pelit oleh orang California. Itu nasihat yang baik, namun di mana mereka harus mendirikan tenda penginjilan mereka? Biaya sewa tanah di San Francisco ternyata lebih mahal dari yang dapat mereka bayangkan. Mereka berdoa dan Tuhan menjawab doa mereka. Dedikasi orang-orang percaya mula-mula itu membuat saya takjub. Berapa banyak dari kita yang akan menghadiri sesi General Conference dengan segala yang kita miliki,
dan siap untuk bergerak sesuai arahan Tuhan? Bagaimana tingkat dedikasi kita saat ini? Doa kita hari ini, Tuhan, kuatkan dedikasi dan iman kami untuk setia melayani, mengikuti panggilan-Mu, dan percaya pada pertolongan-Mu selalu. Amin.